muda, sehat, rajin olahraga, tapi kena serangan jantung. Prinsipnya apa? Olahraga jantung itu adalah olahraga yang harus bersifat aerobik. Di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi ini sebetulnya banyak pemeriksaan jantung yang sudah lengkap, betul-betul lengkap alat-alatnya. Tip apa dok supaya kita terhindar dari serangan jantung dok? Halo Bu Dokter. Halo, apa kabar Mbak Dwi? Baik dok. Sehat? Baik dok. Alhamdulillah. Dok, nama saya Dwi, kenalkan ya dok. Kenalkan, nama saya Dwi. Boleh bertanya-tanya dok? Boleh, mengenai dengan jantung. Hati. Boleh Mbak Dwi. Saya mendapat kabar dari kerabat saya. Dia laki-laki dok. Usianya masih muda. Tapi dia kena serangan jantung. Oh, gitu. Mohon dijelaskan dok. Gitu ya. Mohon dijelaskan. Jadi laki-laki muda, sehat, rajin olahraga, tapi kena serangan jantung. Iya. Kenapa bisa gitu ya? Iya, betul. Sangat disayangkan ya. Iya. Masih muda, masih produktif. Iya, betul. Kelihatannya selalu sehat lagi. Betul. Kenapa bisa begitu? Iya. Oke, Mbak Dwi, sebetulnya penyebab serangan jantung itu banyak sekali. Iya. Ya. Kalau kita membagi penyebab serangan jantung itu ada beberapa hal. Ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Nih contohnya faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi adalah faktor usia, ya. Kemudian faktor keturunan. Oh begitu ya dok. Mungkin harus dicari di kerabatnya Mbak Dwi itu. Ada nggak faktor keturunan dari orang tua, atau dari kakek nenek? Nanti kita tanyakan ya dok. Yang juga punya masalah dengan serangan jantung. Kemudian ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Contohnya, misalnya merokok, gitu dok. Kan bisa tidak merokok. Kemudian orang dengan gula, atau diabetes mellitus, itu kan berarti kan bisa dimodifikasi dengan gulanya harus terkontrol. Orang dengan hipertensi, diusahakan tensinya harus turun, harus normal. Kemudian juga hiperkolesterol Mbak Dwi. Oh, itu pengaruh juga ya dok? Iya, betul sekali. Coba dicari tahu, apakah selama ini hiperkolesterol atau tidak? Mungkin gitu, juga sebetulnya ada, tapi nggak pernah periksa, jadi nggak pernah tahu ya. Betul, akhirnya terjadi akumulasi, akhirnya jadi serangan jantung seperti itu. Dok. Ya, jadi banyak faktor Mbak Dwi yang bisa menyebabkan seseorang itu kena serangan jantung. Gitu dok. Ya, jangankan kita gitu ya, para atlet saja, atlet terlatih Mbak Dwi, itu resiko untuk dia kena serangan jantung bahkan kematian mendadak itu ada loh. Oh gitu udah ya dok? Iya. Walaupun ya resiko mereka lebih rendah, tapi resiko kematian mendadak atau serangan jantung pada atlet profesional itu juga ada. Nah, memang sih atlet laki-laki itu lebih tinggi resikonya dibandingkan atlet perempuan. Ya, tapi bukan berarti bahwa kalau udah nggak usah olahraga deh, nggak juga gitu ya. Tetap sih olahraga itu dianjurkan atau baik untuk kesehatan. Ya, selanjutnya dok, saya mau boleh tanya lagi dok? Boleh. Olahraga apa yang baik untuk supaya kita tidak terserang penyakit jantung, serangan jantung? Olahraga yang baik dok, bagaimana? Sebetulnya prinsipnya olahraga itu semuanya baik untuk kesehatan. Dok. Tapi mungkin ada tips nih ya sedikit gitu ya. Bagaimana dok? Ini misalnya nih, kalau misalnya kita mau olahraga yang ekstrim gitu ya, jangan langsung tiba-tiba, mungkin ya kan sekarang ini lagi seneng ya, berkomunitas, bersepeda berkomunitas, misalnya jaraknya lumayan tuh biasanya di atas 10 kilo tuh perjalanannya ya. Atau misalnya sekarang kan juga seneng jogging bersama, lari bersama, seperti itu ya.
Nah, kalau misalnya mau olahraga-olahraga yang ekstrim begitu, Iya. lebih baik sih periksa kesehatan dulu deh, periksa jantung ya. Berarti sebelum olahraga harus periksa jantung dulu, Dok? Ya, tapi gitu. olahraga yang ekstrim. Oh, yang ekstrim contohnya, Dok? Misalnya olahraga yang memakan waktu lebih dari 30 menit. Ya, iya. jarak tempuhnya misalnya lebih dari 30 menit, itu Iya. lebih baik periksa dulu. Iya. Ya, terutama nih pada orang-orang yang sudah usia di atas 40 Iya. tahun. Oh, gitu, Tapi kalau Dok. misalnya olahraganya kita cuma 30 menit, cuma senam-senam Senam biasa, gitu ya, jalan Dok, biasa jalan itu, gitu iya. ya. Kan Itu yang dianjurkan cuma 30 menit nih Iya. dalam sehari. Iya. Udah, nggak ada masalah, Oh, nggak gitu. perlu sampai harus periksa dulu, Iya. harus check up dulu, nggak Iya, juga gitu. gitu. Olahraga aja seperti biasa. Prinsipnya apa? Olahraga jantung itu adalah olahraga yang harus bersifat aerobik. Itu ya. Aerobik itu intinya adalah orang yang Iya. berolahraga itu dia harus bisa mendapatkan oksigen yang Iya. cukup. Gitu, Oh, ya. gitu, Dok. Untuk orang yang belum kena serangan jantung maupun orang yang sudah kena serangan jantung itu sangat dianjurkan olahraga. Cuma ya itu ya, Iya. olahraganya yang bersifat aerobik. Oh, Nggak boleh gitu. olahraga yang dia nahan nafas selama beberapa detik gitu. Itu tidak gitu, dianjurkan. Dok. Tidak dianjurkan ya, Dok. Misalnya contohnya kayak ngangkat beban berat Oh, tuh itu ya. contoh olahraga seperti itu yang nggak Ngangkat boleh ya, beban Dok, berat ya. Oh, gitu ya. iya, Dok. Itu nggak dianjurkan karena kan dia otomatis menahan nafas Iya. selama beberapa detik untuk Iya. melakukan kegiatan Iya, itu. betul. Misalnya olahraga yang dia harus kejar bola. Iya. Nah, biasanya kan karena begitu asik ya, kita mau kejar bola, itu kan orang cenderung tahan nafas di Iya. situ. Nah, itu juga nggak dianjurkan. Ya, Oh, tapi kalau gitu, Dok. misalnya kita cuma olahraga rutin tiap hari 30 menit, itu. ya kemudian olahraganya juga santai-santai saja, ya Iya. jalan, jogging, berenang, Iya. itu boleh kok dilakukan Iya. oleh semua orang. Gitu ya, Gitu. Dok. Yang penting tidak melebihi 30 menit atau sampai lebih dari 1 jam ya, Dok, Betul, olahraganya. Yang iya, ekstrim ya, Dok. iya. Oh, Yang begitu ya, dianjurkan Dok. sebetulnya olahraga yang efektif Iya. itu cukup 30 menit, Mbak Dwi. Oh, gitu, Dok. Cuma memang dilakukannya rutin ya. gitu ya, Yang Dok. terbaik sih 30 menit tiap hari. Iya. Tapi minimal 5 kali dalam Dalam seminggu seminggu. untuk olahraga Oh, itu gitu. ya. Iya, Tadi Dok. kecuali yang olahraga ekstrim ya. Iya. Misalnya yang tadi sampai jarak tempuhnya 1 jam, jarak Iya. tempuhnya 2 jam. Iya. Itu sebaiknya kalau memang senang ya Iya, melakukan betul. kegiatan itu, sebaiknya melakukan pemeriksaan jantung lebih dulu. Gitu. Contohnya apa, Dok? Contohnya kalau tadi yang sebelum olahraga atau yang udah terkena serangan, contohnya pemeriksaan apa jantung, Dok? pemeriksaan jantung yang dianjurkan Iya. di beberapa rumah sakit ya, termasuk di RSUD Iya. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi ini sebetulnya banyak pemeriksaan jantung yang sudah lengkap, betul-betul lengkap Gitu, alat-alatnya. Dok. Iya. Pertama, pasti dokter akan menanyakan beberapa hal. Misalnya pernah ada keluhan apa enggak ya. iya. Kemudian pernah ada faktor resikonya juga ditanyakan. Gitu, Dok. Kemudian nanti biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik nih, Iya. biasanya dengan stetoskop nih ya. Iya. Kemudian dokter akan menganjurkan pemeriksaan treadmill. Gitu ya, Dok. Iya. Pertama rekam jantung, kemudian Iya. treadmill. Oh, gitu, Dok. Nah, dengan treadmill itu banyak Banyak sekali sekali. informasi yang bisa kita dapatkan. Iya. Ya, contohnya nih, resiko untuk serangan jantung ada apa enggak Gitu ya, Dok. dengan treadmill Iya. ya. Yang kedua, kita bisa melihat kapasitas fungsional. Fungsional ya, Dok. Ya, jadi artinya orang itu untuk melakukan olahraga yang akan dilakukan itu sanggup atau enggak, Gitu ya. ya, Dok. Yang ketiga, kita juga bisa dapatkan bagaimana keterangan atau kondisi kesegaran jasmani seseorang. Seseorang ya, Dok. Iya. Kesegaran jasmani. Kalau misalnya kesegaran jasmaninya lagi buruk, kan kita bisa anjurkan Iya. tundalah untuk ikut kegiatan itu, Iya, ya. gitu. Kemudian banyak sekali resiko aritmi, Oh, ya, iya. resiko kan aritmi kan juga sering bikin kematian Oh, mendadak begitu ya, pada Dok, manusia. ya. Oh, Jadi kalau untuk orang-orang yang punya kesukaan Iya. olahraga ekstrim, sebaiknya periksa dulu deh sebelum melakukan Iya. kegiatan itu, Iya. ya. Ya, terus
olahraga tadi contohnya yang itu ya dok tadi ya. Iya. Olahraga ekstrim contohnya aerobik gitu. Iya. Yang makan waktu lebih dari 1 jam, 30 menit lebih dari 1 jam lah Iya, dok ya. betul. Ya, dengan sekarang pertanyaan yang ketiga boleh dok? Boleh. Kita bertanya. Ngomong-ngomong, nih kayaknya pembicaraan kita makin seru nih. Iya, semoga Kita lah, duduk Dok. aja yuk. Yuk, monggo Kita monggo duduk dok. dulu yuk, yang santai-santai ya. Iya, Oke? monggo. Monggo. Yuk, duduk di sini ya Mbak. Iya dok. Makasih ya dok. Iya. Dok, ini saya mau tanya lagi dok. Lanjutkan lagi tadi yang Ah, pertanyaan yuk, santai sebelumnya aja, dok. Mbak, yuk. Itu dok, itu risiko terkena serangan jantung yang bagaimana dok? Tolong minta dijelaskan dok. Risiko tinggi. Risiko Iya. tinggi terkena serangan jantung yang bagaimana dok? Mohon dijelaskan dok. Oh ya, oke. Iya. Sebetulnya sih memang nggak semua orang ya akan mengalami serangan jantung. Pasti orang-orang yang berisiko tinggi pasti ada ya. Iya dok. Siapa aja sih yang punya resiko tinggi? Iya. Kita punya istilahnya itu faktor resiko klasik, Mbak. Faktor Iya. resiko klasik untuk orang Iya. serangan jantung. Iya. Faktor resiko klasik itu misalnya pada laki-laki Iya. ya adalah perokok. Iya. Yang kedua, orang dengan hipertensi, gula, kolesterol tinggi, Iya. kemudian punya faktor resiko dalam keluarganya, Oh, misalnya gitu, ayahnya, ibunya, atau kakek neneknya, pokoknya yang Iya. darah ya, Berdarah ya dok itu ya. juga ada serangan jantung Oh, pada usia muda. iya. Nah, Iya. kalau untuk perempuan agak sedikit beda, Mbak. Oh, Kalau gitu, perempuan kan cenderung nggak merokok ya, Iya. tapi dia akan punya resiko tinggi Iya. kalau dia sudah mengalami Iya. masa menopause. Iyo, gitu ya dok. Nah, Iya. ya, masa menopause. Iya. Nah, kalau dia masih muda, resiko untuk serangan jantung sih insya Allah enggak. Enggak. Tapi begitu perempuan mengalami masa menopause, maka resikonya akan meningkat Oh, dengan begitu, luar Dok. biasa. Iya. Begitu. Jadi Iya. sebetulnya ya harus waspada. Oh, kita harus kita nih perempuan Gitu. kalau Oh, sudah begitu. mengalami menopause, ya sebaiknya mulai jaga diri. Jaga diri ya dok. Jaga diri makanan, Iya, ya jadi lebih rajin rajin olahraganya, olahraga. Iya, ya. iya, Dok. Kemudian ya jaga emosi juga Iya, pastinya. pasti ya, Dok. Oke. Terus yang ketiga, supaya tip-tip apa dok supaya kita terhindar dari serangan jantung dok? Tip-tip Ah. apa dok? Mohon dijelaskan dok. Oh ya. Kita kan orang awam dok, mohon dijelaskan. Ya, dok. Oke, oke. Iya. Gimana sih caranya supaya jangan sampai kena serangan jantung Iya. ya? Intinya begitu. Iya. Tadi kan kita sudah bahas Iya, nih Mbak betul. Dwi ya. Iya. Orang-orang mana aja nih yang punya resiko. Iya. Berarti kalau kita tahu orang yang punya faktor resiko untuk kena serangan jantung, Iya. kita jangan masuk ke dalam situ. Oh, gitu Jadi ya, sebaiknya nih memang ya terutama sih pola hidup ya. Pola hidup ya, Ah, Dok. karena penyakit jantung koroner itu penyakit degeneratif Mbak Dwi Degeneratif, gitu ya, ya. selain Jadi kebanyakan memang karena pola hidup. iya, Dok, Pola ya. hidupnya bagaimana? Jarang olahraga Enggak, ya. betul, Kemudian makanan selama ini yang tinggi kolesterol, Iya, betul. mungkin juga tinggi kadar gulanya, Oh, iya, tinggi itu. kadar garamnya. Jadi Iya. apa? Otomatis kan kolesterol tinggi, Tinggi, jadi betul. diabetes, Iya. jadi hipertensi, Iya. ya kan? Iya. Gitu. Jadi kolesterol tinggi, Iya. ya itu yang harus dihindari. Iya. Ya. Berarti- Kemudian bagaimana sih kalau misalnya jangan sampai kita tiba-tiba serangan jantung gitu ya? Iya. Ayo lakukan pemeriksaan dini. Ya. Iya. Kan Mbak Dwi kita tahu sama-sama bahwa Iya. mencegah itu Lebih lebih baik baik daripada daripada mengobati. mengobatin. Ya. Iya, betul, Kalau Dok. bisa kita periksa dulu deh, jangan supaya kalau misalnya sudah mulai ada masalah, kita cepat ya Iya. diobati supaya Iya. jangan sampai kena serangan Serangan jantung. ya dok. Karena kan tahu sendiri, resiko serangan jantung bisa meninggal mendadak loh. Iya dok. Ya, kalau sudah kena serangan jantung, misalnya dia selamat Iya. pun dia harus minum obat untuk Iya. jangka panjang. Betul dok. Ya, Betul, kalau Dok. nggak bisa selamat, resikonya kematian. Iya, ya betul, kan Dok. gitu ya. Iya. Jadi sebaiknya ayo kita periksa. Iya. Pemeriksaannya di mana aja, terutama di rumah sakit, Iya. dia di RSUD Hasbullah Abdul Majid Kan Kota udah, Bekasi ini iya. lengkap sekali ya, Dok, pemeriksaan ya. jantungnya. Iya. Ya? Iya. Oke. Iya, nanti kita udah dapat informasi yang bagus dari Bu Dokter, dari Bu Dokter Nurus, Iya. spesialis SPJP. Nanti kan memang ini keluhan dari kerabat saya dok. Nanti kita sampaikan dok, Ya. supaya dia mengerti bahwa Ya.
jantung itu tidak pandang bulu lah. Betul. Bisa kena anak muda, bisa anak tua, orang tua gitu. Betul, Nah, faktor betul. pemicunya yang jelas itu gaya hidup. Iya. Iya, faktor keturunan bisa juga. Betul. Iya, Dok. Betul. Ya, Dok. Udah. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan Iya. nih, ini kan sebentar lagi Hari Jantung Sedunia, Dunia, Mbak. iya, Nah, Dok. Iya. Ayo kita ingetin ya, Iya, Dok. saudara-saudara kita, Iya, betul. teman-teman kita, Iya. untuk mulai dari awal Iya. jaga Iya. jantung. Iya. Jantung itu sumber kehidupan, Kehidupan, ya iya. kan? Iya, betul, Kalau Dok. misalnya jantung kita masalah, Iya. udah bubar juga nih Iya, betul. rencana-rencana kehidupan Iya. ke depan. Nah, dengan Hari Jantung Sedunia, ayo kita diingatkan untuk sama-sama atau dari awal menjaga Iya, jantung betul. kita, Betul. ya, supaya kita bisa produktif untuk jangka panjang, iya. ya. Karena apa? Toh kita masih sangat dibutuhkan Iya. oleh orang-orang keluarga kita yang Iya. tersayang, yang terkasih, Iya, ya, Mbak. betul, betul, Kita betul, ingatkan Dok. semua ya, Iya, Dok. oke? Oke, Dok. Oke? Oke, Dok. Siap ya? Oke, Dok. Kita edukasi Iya. masyarakat, Iya. saudara-saudara kita untuk sama-sama Iya. jaga kesehatan, Iya. jaga jantung kita, Iya. supaya Siap, Dok. kita bisa lebih produktif, lebih baik lagi kehidupannya. Oke Iya. ya? Iya. Oke, Salam Dok. buat keluarga, Ya, iya, salam Dok. buat teman-teman Iya, semua. Dok. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Mudah-mudahan Mbak Dwi sehat. Amin. Sekeluarga sehat Amin. semuanya. Iya. Ya? Amin. Amin, Dok. Oke. Iya. Terima kasih ya, Dok. Iya. Iya. Sehat ya, Iya, Mbak. Iya, Oke, Dok. semangat. Iya, Dok. Oke. Iya, Dok. Hai. Iya, tuh. Oh gitu. Teman. Teman. Wah, baru aja saya sama Mbak Dwi ini tadi cerita tentang kesehatan jantung. Kan juga sebentar lagi memang akan kita peringati Hari Jantung Sedunia. Loh, kok malah ada Iya. yang sakit jantung? Iya. Iya. Ketepatan, Bu. Boleh Kalau bertanya gitu, itu. nanti Mbak Dwi bisa sampaikan nih ke Iya, teman-teman semua boleh, ya. Dok, boleh. Gimana nih supaya jangan sampai kena serangan jantung. Iya. Kan resikonya kematian mendadak, gitu Iya. kan? Belum kalau misalnya selamat pun tadi harus minum obat untuk jangka Iya, panjang, Dok. ya. Iya. Oke, Mbak, Ibu, Teh Neng, gimana kalau misalnya besok kita olahraga bareng? Oke. Oke? Nah, ya, Iya, olahraga oke, Dok. bareng ya. Iya, Dok. Kita punya namanya Senam Jantung Nusantara. Oh, makin oke deh. Musiknya dari seluruh Indonesia, lagu-lagu tradisional. Iya. Gerakannya juga gampang, bisa dikerjain oleh Iya. semua orang. Oke? Besok Siap, pagi siap. kita kumpul, kita olahraga bareng ya. Oke? Oke, Oke, Dok. sip. Sampai Dah. ketemu lagi. Iya, Bu. Oke. Iya. Dah, sampai besok Iya, ya. yuk.